Selamat malam yang penuh kebaikan, teman-teman sekalian. Hari ini takdir telah mempertemukan kita di sini agar kita semua di depan layar YouTube akhirnya bisa mengenal pencapaian terbaru para ilmuwan dalam negeri yang akhirnya berhasil menaklukkan usia tua. Teman-teman, akhirnya usia tua telah dikalahkan dan kini ia memohon belas kasihan karena para ilmuwan dalam negeri kita akhirnya telah menemukan apa yang harus dilakukan agar tetap bugar, muda, sehat, ceria, penuh semangat, dan energik, berjiwa wirausaha, tampan, penuh semangat hidup. Sudah pernah bilang, tidak apa-apa. Masalahnya adalah ternyata seiring bertambahnya usia, bukan hanya organ dan sistem tubuh kita yang menurun fungsinya. Itu sudah jelas, tidak ada yang membaik seiring bertambah usia. Tidak serta-merta paru-paru mulai bekerja lebih baik atau jantung tidak tiba-tiba menjadi lebih bertenaga bagi seseorang tanpa sebab. Atau misalnya otak tidak tiba-tiba mulai berpikir lebih baik. Namun hal itu jarang terjadi tanpa latihan. Karena secara bertahap suplai darah juga menurun, terjadi keausan pada seluruh tubuh, muncul berbagai penyakit kronis. Penyakit-penyakit itu perlahan berkembang di tubuh kita. Tapi, apakah ada cara untuk menghilangkan atau mencegah hal itu? Ya, teman-teman, kalian semua tahu bahwa di dalam tubuh kita ada otot, jaringan otot, dan itu tidak hanya terdapat pada otot-otot yang kita gunakan untuk menggerakkan tangan dan kaki. Itu adalah otot lurik. Ada juga otot polos yang terdapat misalnya di usus kita di dalam pembuluh darah. Tonus pembuluh darah juga dijaga antara lain oleh otot. Dengan kata lain, jaringan otot ada di mana-mana di tubuh kita. Jantung juga merupakan otot. Ternyata bagaimana menurut Anda? Tulang rawan? Bukan. Otot memompa darah. Otot ada di mana-mana. Dimanapun tonus sesuatu dapat berubah. Di mana diameternya dapat berubah. Dan teman-teman, seiring bertambah usia, masa otot mengalami perubahan. Menurut kalian, seperti apa perubahannya? Menurut kalian, apakah otot akan bertambah seiring usia? Tidak, Anda salah. Masalahnya setelah usia 30 tahun, 30 tahun itu saja. Itulah usianya, 30 tahun. Kalian sudah merayakan, bersenang-senang, meniup 30 lilin di atas kue. Dan tepat pada saat itu, begitu Anda berusia 30 tahun, jaringan otot Anda mulai mengalami atrofi, mulai berkurang 1% setiap tahunnya. 1% dari massa otot Anda mulai menurun, mulai menyusut. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Mungkin Anda akan berkata demikian, tetapi jangan terburu-buru untuk putus asa atau merayakannya. Faktanya, setelah usia 50 tahun, kalian juga sudah bersenang-senang menari dengan sisa massa otot yang ada. Karena dari usia 30 sampai 50 tahun, kalian sudah kehilangan sekitar 20% massa otot, 20% sudah hilang begitu saja. Kurang lebih begitu. Dan kalian juga tidak terlalu kecewa karena tidak banyak menggunakan otot. Jadi sampai ke dapur, kamar mandi, lalu mobil, begitu saja. Namun 20% itu terlihat tetapi bukan hal terburuk yang bisa terjadi. Nah, setelah usia 50 tahun, Anda mulai kehilangan bukan 1%, tapi antara 2 hingga 4% massa otot per tahun. Dan pada usia 65 tahun, jika Anda tidak melakukan apa-apa, 65 tahun juga. Anda merayakan ulang tahun di kantin atau misalnya di restoran bersama teman-teman, cucu, anak-anak, dan teman-teman. Dan pada saat yang sama, massa otot Anda mulai semakin mengalami atrofi, entah berapa persennya, bahkan Anda sudah tidak ingin melihatnya lagi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Lalu kenapa massa otot? Seseorang mungkin berkata, aku bukan atlet, kenapa aku butuh perut six pack? Otot-ototku. Otot itu untuk orang bodoh, akulah orang bodoh. Mereka bekerja dengan otak, saya rasa begitu.
Ini adalah senjata utama saya, kecerdasan. Beberapa orang terhormat akan memberitahu kita, misalnya Yevgeny Polikarpovich, bahwa lalu apa masa otot ini? Senjata utama saya adalah pikiran yang tajam, dan saya tidak tertarik pada persentase masa otot Anda. Otot itu penting bagi mereka yang menggali tanah, tetapi saya tidak membutuhkannya. Saya duduk, mereka membawa saya masuk, saya memecahkan masalah, dan mereka membawa saya pergi, dan senjata utama saya adalah otak saya. Nah, kita jawab dia, Yevgeny Polikarpovich, ya tidak apa-apa. Fakta bahwa bukan hanya otot lurik kalian yang terdiri dari otot, tapi seluruh tubuh juga. Dari situ, sistem kardiovaskular juga ikut terdampak dan organ pernapasan juga. Karena untuk bernapas dengan baik, dada kalian harus bergerak, artinya seluruh tubuh kalian. Jadi, kalian pikir akan menurunkan berat badan, misalnya kalian kehilangan 15 kg massa otot dibandingkan saat usia 20 tahun lalu, kalian pikir bisa turun 20 kg. Tidak, berkurang 20 kg massa otot, tapi bertambah 40 kg massa lemak. Otot kalian berkurang, tapi tempat kosong tidak pernah ada. Sebagai pengganti otot, inilah 20% ditambah 30%. Jaringan lemak, inilah lemaknya, tidak akan kemana-mana. Jadi teman-teman, tapi dari mana semuanya dimulai? Jadi otot mana yang pertama kali mengalami atrofi? Dan itu akan memicu apa yang disebut reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan seperti bola salju. Otot lain juga akan terpengaruh dan melemah. Jika Anda bertanya di komentar, saya sudah melihat pertanyaannya. Ya, memang ada otot-otot seperti itu. Saya ingin segera memberitahu Anda. Menenangkan, otot-otot seperti itu memang ada. Dan jika kita sekarang pada saat ini mulai melatih otot-otot tersebut, lalu dengan latihan ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan menghentikan proses atrofi mereka, lalu setelah kita menghentikannya, kita akan memulai proses hipertrofi. Itu memang rencana kita. Jadi, tiga besar pemimpin. Dari otot mana kelemahan mulai muncul? Pertemuan puncak Anda dalam hal ini, katakanlah ruangan ini dan letaknya di lantai 30. Para penonton sudah siap. Saya ingin tahu dengan siapa saya harus berurusan. Sekarang kita lihat, apakah pendapat kita akan sama, tapi Anda harus menulis sekarang. Sebelum saya sendiri mengatakannya, kita lihat siapa di antara kita yang benar. Jangan tunggu saya bilang. Silakan tulis sekarang, manfaatkan waktunya. Keyboardnya. Sambungkan saja. Tolong, seperti ini tik tik tik. Dari 3 sampai 5 otot, mohon tulis otot mana yang menurut Anda akan mulai lemah. Atau mungkin tidak akan mulai, atau mungkin sudah mulai, atau mungkin sudah selesai. Dari otot mana? Jadi, lanjutkan. Mungkin penting, atau kita bisa urutkan berdasarkan frekuensi. Bersambung. Sebutkan beberapa otot secara umum, silakan. Semuanya terjadi bersamaan dan biasanya melemah, dimulai dari otot pertama. Otot iliopsoas. Otot iliopsoas, apa keistimewaannya? Apa keistimewaan otot ini dan fungsinya menurut biomekanika, gerakan, serta aktivitas sehari-hari? Ini dia otot iliopsoas, letaknya di dalam tubuh kita, ukurannya cukup besar, tebalnya seperti ini, dan letaknya di sini. Otot ini menstabilkan pinggang tulang belakang, bekerja saat Anda berjalan, menggerakkan atau mengangkat kaki, serta saat membungkuk. Hampir di semua gerakan, saat kaki bergerak, saat kita membungkuk, di semua gerakan tulang belakang, ke satu sisi atau sisi lainnya, otot ini selalu berperan. Apa keistimewaannya? Karena gaya hidup kita sekarang membuat kita terus-menerus duduk.
Otot iliopsoas tetap dalam keadaan memendek, mendapatkan suplai darah yang buruk, berbagai kongesti vena terjadi di sana dan tidak meregang dengan baik yang menyebabkan cedera dan pembentukan fibrosis di sana. Apa keistimewaannya? Melalui otot tersebut, tepat di dalamnya terdapat bundel saraf dan pembuluh darah yang menuju ke kaki. Dan ketika otot ini memendek atau fungsinya terganggu, kaki menjadi lemah. Lalu apa yang dikatakan orang Tiongkok kepada kita, teman-teman kita dari timur? Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, orang-orang zaman dahulu telah menulis tentang hal itu. Bahkan sejak dulu mereka sudah memiliki gagasan tersebut. Mereka mengatakan kepada kita bahwa penuaan tidak dimulai dari kepala, bukan dari leher, bukan dari tangan, bukan dari bahu, bukan dari tulang belakang bagian dada, bukan dari dada, bukan dari perut, bukan dari pinggang, bukan dari panggul. Lalu dari mana? Dari kaki. Mereka dulu bilang usia tua bermula dari kaki. Kita tak mendengarkan, sekarang menyesal. Teman-teman, apa keistimewaan otot iliopsoas? Lapisan ginjal terbentuk di atasnya, di kapsul lemak terdapat ginjal. Jika otot tersebut mengalami atrofi, ginjal akan menjadi tidak stabil dan fungsinya akan terganggu. Itulah mengapa otot iliopsoas perlu berkembang dengan baik. Fungsinya akan terganggu, tidak hanya fungsi tulang belakang, tetapi juga sistem kemih yang juga berhubungan dengan sistem reproduksi, terutama sistem reproduksi pria, prostatitis, semua itu. Jika Anda tertarik dengan topik ini, ada beberapa saran, video sebelumnya juga ada, silakan tonton juga. Otot iliopsoas adalah yang pertama, kontribusinya besar dan mudah disadari jika tidak berfungsi. Akan sangat buruk. Otot kedua, otot gluteus maximus, gluteus maximus. Otot ini mengalami atrofi karena gaya hidup kita. Sekali lagi, untuk kedua kalinya tak perlu menggambar. Kalian duduk di atas apa? Anda duduk telentang, tepat di sini, di otot ekstensor paha. Ditambah lagi, otot ekstensor paha, ini otot ekstensor paha. Ada juga otot biceps femoris. Saya akan menuliskannya seperti ini, biceps femoris, dan otot semitendinosus dan semimembranosus. Saya tulis begini, coba periksa, kalian tak akan tahu jika tidak mengenalinya. Hanya kita yang tahu apa artinya ini sekarang. Jadi, apa fungsi otot gluteus maximus? Mengapa hidup terasa sulit tanpa otot? Punggung sakit karena otot selalu bekerja saat membungkuk. Terutama jika otot ekstensor pinggul tidak berfungsi, kaki Anda akan sakit, otot betis akan selalu tegang. Sebenarnya bukan otot betis, tetapi otot soleus. Kejang pada otot soleus akan mengganggu aliran balik vena dari kaki, akan menghambat suplai darah, sirkulasi darah, akan membebani sistem kardiovaskular karena gangguan aliran balik vena dari kaki, tekanan darah secara keseluruhan akan meningkat. Apakah Anda mengerti? Jadi, jika Anda tidak memiliki otot bokong, tekanan di dalam tubuh Anda akan meningkat. Itulah hubungannya. Bayangkan saja, bayangkan saja. Otot bokong, dan Anda duduk selama 12 jam sehari. Bagaimana perasaan Anda? Anda harus bekerja, Anda harus menikmati saat darah terus-menerus dipompa. Anda diciptakan untuk elastis, menerima beban, dan terus tumbuh, namun justru sering tertekan. Ada tekanan pada Anda di kegelapan, di celana, bahkan di celana dalam, dan tekanan itu terus-menerus diberikan. Kehidupan macam apa ini? Anda tak ingin hidup. Karena itu, Anda perlahan mengalami atrofi dan akhirnya benar-benar hilang dari tubuh. Selanjutnya, 3. Otot. Kelompok ekstensor, mari kita katakan seperti itu. Ekstensor punggung termasuk leher yang berjalan di sepanjang tulang belakang. Jadi, jika Anda pernah mendengar tentang metode penelitian yang disebut pencitraan resonansi magnetik, apakah Anda pernah mendengar tentang pencitraan resonansi magnetik? Dan dengan pencitraan resonansi magnetik, kita dapat melihat tidak hanya kondisi tulang belakang, hernia, tonjolan, tetapi juga kondisi otot. Dan kita bisa melihat irisan melintang seperti ini, melintang seperti ini. Satu kali kita bisa melihat irisan melintang otot.
Kita bisa melihat otot di sepanjang tulang belakang, ini kondisi normal. Misalnya, ini adalah tulang belakang kita seperti ini. Nah, ini tulang belakang kita ya. Dan di sini, nah, otot-otot seperti ini seharusnya ada di sepanjang tulang belakang, di sepanjang otot ekstensor punggung. Tapi apa yang kita lihat dari mereka? Dari mereka hanya tinggal selaput tipis seperti ini. Seperti dari gelembung sabun, seperti ini. Hampir tidak terlihat, hanya lapisan-lapisan tipis seperti ini. Di sana mereka melihat daging sapi marmer. Daging sapi marmer itu daging sapi marmer, yaitu ketika dagingnya dan di antara serat-seratnya ada lemak. Nah, ini sama saja, hanya saja dagingnya hampir tidak ada, hanya lemak saja. Di sini di antara lemaknya hanya ada sedikit lapisan daging. Itulah hasilnya. Ini bukan daging sapi berlemak, ini lemak berlemak, itulah yang ada di bagian belakang sini. Lemak marmer berwarna zamrud ini pada manusia modern tersebar di sepanjang punggung seperti ini. Dengan kondisi tulang belakang seperti ini, apa yang Anda harapkan? Bagaimana meluruskan punggung jika ada lemak? Dengan lemak, punggung Anda sulit bertahan, paling hanya bisa sedikit. Tidak bisa sama sekali bertahan, tidak akan ada maksimalnya. Dalam posisi berbaring, Anda hanya perlu berbaring dan diam. Paling banter, Anda bisa menyandarkan kepala seperti ini untuk melihat ponsel Anda. Jadi, apakah kita benar-benar perlu mendukung semua ini? Untuk apa? Apa itu tulang belakang? Ini bukan sekadar cerita biasa, bukan hanya sekumpulan tulang dan 3 hingga 4 giga ruas tulang belakang. Dan juga timbunan lemak ini. Ini adalah wadah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah yang memungkinkan otak Anda, kesadaran Anda berada di sini. Tapi jika tidak ada hubungan dengan seluruh tubuh, bukan hanya paru-paru tidak akan bernapas dan jantung tidak akan bekerja, tapi juga tangan dan kaki tidak akan bisa bergerak. Jadi, semua koneksi tubuh Anda berada di dalam tulang belakang. Semua kabel ini yang menghubungkan otak ke seluruh tubuh, mengatur hidup Anda, ada di tulang belakang Anda. Jika fungsinya terganggu, koneksinya ikut terganggu. Satu saraf terjepit saja tak akan ada hal baik terjadi. Menurut Anda, adakah hal baik dari saraf terjepit? Itu artinya Anda akan kehilangan koneksi dengan bagian tubuh tertentu, entah kehilangan koneksi, kehilangan kontrol atas fungsinya, atau kehilangan regulasi kerjanya. Itu sama saja kontrol. Jelas, lanjut. Jadi, yang ketiga adalah kelompok otot ekstensor tulang belakang. Dengan cahaya pemakaman berwarna hitam, saya tidak tahu mengapa, tulis Nesprosta. Jadi, sekarang apakah kalian ingin melihat bagaimana saya melakukan latihan seperti biasa? Tentu saja, selamat makan untuk semua yang sedang makan, dan mungkin ada yang kami mencoba melakukannya sekarang, tapi tentu saja tidak menyalahkan siapapun. Karena tentu saja menonton terlebih dahulu jauh lebih menarik. Saat kalian menonton, bayangkan seolah-olah kalian juga berdiri di samping dan membuat celana olahraga favorit kalian dan kaos kalian sendiri. Jadi, iliopsoas, ada beberapa latihan, pilih yang paling kalian suka. Latihan pertama dengan karet elastis, berdirilah. Bisa membungkuk jika sehat tanpa membungkuk atau berpegangan pada dinding seperti ini. Jadi bebannya agak lebih berat. Jika pinggang tegang, tetaplah membungkuk seperti ini. Seperti ini, angkat turunkan, tidak perlu menurunkan sampai habis agar ketegangan tetap terjaga. Jadi, ini salah satu variasi. Kita lakukan dengan membungkuk seperti ini. Angkat turunkan. Variasi kedua adalah tanpa membungkuk, tapi sebaiknya tetap berpegangan pada sesuatu, seperti ini. Jadi, kalian berdiri, tarik tahan beberapa detik, bukan beberapa, tapi 1 detik. Tarik turunkan. Kalau kalian atlet yang sudah terlatih, bisa lakukan seperti ini, bahkan tanpa berpegangan apapun. Angkat turunkan. Sesuaikan beban latihannya, silakan dicoba. Jadi, jika karetnya makin kencang, menurut kalian bebannya jadi lebih berat atau ringan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, latihan yang lebih ringan, beban yang santai seperti ini, yang bisa dilakukan sepanjang hari, misalnya saat lelah, bisa dilakukan sambil berbaring.
Alih-alih berbalik ke sisi lain, pertama-tama Anda cukup menyatukan kedua kaki seperti ini, lalu angkat satu kaki, turunkan, angkat, turunkan. Lakukan seperti ini sekitar 10 kali lalu, ulangi di sisi lain juga 10 kali sampai terasa agak lelah. Tapi jangan sampai berkeringat, buka kaki lebih lebar. Posisi ini memang agak sulit, tapi jika terlalu sulit, jaga diri dan jangan memaksakan. Jadi posisi lebih lebar terasa sedikit lebih membutuhkan banyak tenaga gerakan ini. Dan yang ketiga, apakah Anda benar-benar ingin menambah bebannya? Oke, Anda letakkan satu kaki di atas kaki lainnya sehingga berat satu kaki menekan kaki yang lain. Dan dari sini lihat seperti ini. Angkat, turunkan. Kalau merasa punggung terlalu tegang, mungkin bisa letakkan tangan di bawah bokong misalnya. Begini, angkat dari satu sisi lalu sisi lainnya. Jadi, kaki yang di atas ini jangan hanya diletakkan seperti ini, tapi tekuk sedikit lebih banyak supaya posisinya juga tidak negatif untuk Anda. Berat tertentu dibuat supaya bagian ini terangkat. Jadi, ini adalah otot iliopsoas, tapi yang unik dari otot ini adalah otot ini juga memendek, tidak hanya melemah, tapi juga menjadi lebih pendek. Di sini ada satu variasi, kaki dibuka lebih lebar, condongkan badan sedikit ke depan, lalu tarik ke sini, tarik rileks, tarik rileks. Apakah posisi ini cocok untuk seseorang? Ini satu variasi. Variasi kedua bersama dengan permukaan depan. Paha yang juga cenderung lemah diletakkan di lutut. Seperti ini juga ditarik. Di sini paha dan otot iliopsoas juga akan tertarik ke kedua sisi. Lakukan penarikan, tunggu 1 atau 2 detik, rilekskan, lalu lakukan variasi berikutnya di dekat dinding. Berdiri seperti ini, letakkan, dorong panggul ke depan, lakukan. Jika tertarik di sini, mulai dari sini. Jika sudah tidak terasa, tambah sedikit. Jika masih belum terasa, lakukan dengan lutut. Turunkan lutut, tarik seperti ini. Ini 3 tingkat peningkatan kesulitan untuk Anda. Selanjutnya adalah otot gluteus maximus, tepat di sini. Dan gabungkan keduanya segera. Lihat, ini dia. Anda harus menghemat waktu. Anda punya banyak kegiatan menarik lain yang harus Anda lakukan sepanjang hari. Jadi, Anda sudah meregangkan otot iliopsoas Anda. Dan langsung saja dalam posisi ini, dalam posisi membungkuk, angkat ke sini sekali, lalu angkat ke sini pada sudut 45 derajat, dan di sini ingin membuatnya lebih sulit. Silakan ambil lagi karet elastis, pasang lagi seperti ini, berada di posisi yang sama, lalu dari sini angkat ke atas pada sudut 45 derajat. Tapi ini agak ketat. Gerakan penuh tidak bisa dilakukan, lalu dipasang di sini dan ke belakang sini. Lompat, 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 ini tidak berhasil. Perlu lebih lama lagi, sehingga memberikan rentang gerak seperti ini. Anda bisa menggunakan beban pergelangan kaki jika sudah terlalu mudah bagi Anda. Jadi, apalagi yang kita punya di sini? Otot gluteus maximus. Nah, selain itu, otot ekstensor pinggul juga akan bekerja di sini. Tentu saja, untuk otot ekstensor pinggul, kita bisa menambahkan sesuatu seperti ini di sini. Untuk otot ekstensor pinggul juga bersama dengan otot gluteus. Tidak buruk. Ini adalah berbagai variasi jembatan gluteus. Ini adalah gerakan naik turun. Seperti ini caranya. Setelah itu, dalam posisi ini, Anda juga bisa menambah beban. Di sini, gerakan kaki lebih lebar atau lebih sempit seperti ini. Lalu seperti ini, begini. Semuanya juga bisa dibuat lebih sulit, lagi-lagi dengan karet. Lihat betapa multifungsinya karet ini. Jadi, Anda kaitkan seperti ini, tepat di sini, kaitkan. Ya, tepat di sini, seperti ini, seperti itu. Di sini ada beberapa pilihan. Cukup ditarik seperti ini sudah bagus. Baik otot gluteus maximus maupun gluteus medius akan bekerja. Anda bisa melakukannya dengan jeda, dengan menahan posisi, dan gerakan baliknya sedikit lebih lambat. Anda bisa membuatnya lebih dinamis untuk pemanasan. Jadi, gerakan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Setelah itu, regangkan angkat, turunkan, selalu menjaga ketegangan ini. Berikutnya adalah variasi selanjutnya.
Regangkan, angkat, dan dalam posisi terangkat ini rapatkan lutut, buka, rapatkan, buka, rapatkan, buka. Berikut beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk membuat latihan glute bridge menjadi lebih menantang. Selanjutnya, otot gluteus medius berbaring miring dan juga gluteus maximus. Gerakan mengangkat seperti ini, dalam posisi ini, gerakan mengangkat seperti ini, kaki sedikit di depan dan Anda juga bisa menambahkan sedikit ke belakang. Gerakan mengangkat seperti ini melatih otot gluteus medius. Itu juga sudah cukup. Dan apa yang tersisa untuk kita? Otot extensor, punggung, ya berapa lama? 29. Baiklah, teman-teman, film bukanlah sesuatu yang abadi. Kami tidak punya waktu untuk membuat satu otot pun. Sayangnya, kita dibatasi oleh kuota. Jadi, ya saya akan menunjukkannya secara singkat saja. Aturan-aturan ini memang dibuat untuk dilanggar. Ya, lihat setidaknya satu. Menarik untuk mengetahuinya, ekstensor punggung. Jadi, teman-teman berbaringlah tengkurap dengan percaya diri. Taruh tangan di sini pada bokong kalian yang kuat. Setelah latihan pertama penuh darah, sudah tak muat di celana ketat dan jahitannya mulai meregang. Jadi, sekarang dalam posisi ini tugas kita angkat kepala kalian dan pertahankan posisi ini. Cukup diam di posisi statis, lihat ke bawah dan tetap berada dalam posisi seperti ini secara statis. Jika kaki sedikit terangkat, tidak apa-apa, cukup berbaring seperti ini. Setelah beberapa saat, Anda akan merasakan ketegangan pada otot punggung. Dan Anda harus sedikit bersabar. Cobalah beberapa detik, tapi jika terasa berat, mulai dari 10 detik. Tapi cobalah bertahan dalam posisi ini selama 30 detik. Jika 30 detik terasa mudah, cobalah setidaknya 1 menit selama 1 menit. Jika terasa sangat berat, Anda bisa sedikit membantu diri sendiri dengan tangan di sini. Jika tidak berat, letakkan tangan di sini. Jadi ini adalah pilihan tingkat kesulitan kedua. Yang ketiga, tangan diletakkan di sini. Yang keempat, tangan tidak menyentuh apapun. Bagi Anda, polo ini yang paling sulit. Jadi bisa juga dilakukan dengan dua gerakan agar lebih mudah mempertahankan posisi selama 1 menit. Bisa juga sedikit menambahkan gerakan dinamis pada tangan. Nah, ini yang berat. Coba saja. Baiklah teman-teman. Kelanjutan, otot bokong memerah, otot ekstensor punggung dipenuhi darah. Kelanjutan, otot iliopsoas kulakov mulai berdenyut. Dan itu artinya sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Berolahragalah, bantu orang tuamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.